Terus kemudian nih, kalau sebenarnya juga ini masih ada yang diperdebatkan juga nih Bu Nita. Jadi MPASI itu baiknya kapan memberikannya? Apakah saat 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau kapan gitu? Oke. Gini, hal pertama yang perlu kita sadari sebagai ibu ya, Bu Lini, proses makan anak itu nggak semudah proses makan kita. Kita makan sepiring mungkin kurang ya, nambah, ya kan? Hai, selamat datang kembali di Nutri Podcast, advokasi gizi dalam jaringan, yang tentunya obrolan kita kali ini akan bergizi sekali dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman Nutri Podcast, kali ini seperti biasa studio kita kedatangan seorang tamu narasumber yang insya Allah akan membagikan informasi yang sangat bergizi. Nah, siapakah narasumber kita kali ini? Nah, kita sapa dulu ya. Beliau adalah Ibu Qonita Rahma, SGZ MSc. Beliau adalah seorang pengajar di Gizi, betul ya, di Prodi Gizi di Universitas Airlangga. Kemudian juga seorang ibu muda, mama muda, dan juga seorang praktisi di bidang MPASI. Karena topik bahasan kita kali ini kebetulan tentang MPASI. Siap. Nah, gimana nih kabarnya Bu Qonita? Alhamdulillah baik. Bu Lini gimana? Baik? Ya, saya juga alhamdulillah baik nih, karena mau ketemu Bu Qonita, jadi harus mempersiapkan fisik. Nah, karena kali ini topiknya adalah tentang MPASI. Ini termasuk saya juga kan seorang ibu-ibu ya, Bu Nita ya. Jadi biasanya itu kalau ibu-ibu atau tetangga atau teman itu pasti ribet deh kalau ngomongin MPASI. Betul. Atau MPASI kan makanan pendamping ASI ya, nggak cuma ibu-ibu juga, bapak-bapak biasanya tuh kalau mungkin ada yang perhatian sama anak istrinya sampai nanya-nanya juga MPASI. Ya harusnya begitu. Seperti apa? Harusnya memang begitu, bapak-bapak juga harus tanggung jawab dong, harus ikut juga mengawasi MPASI anaknya. Nah, tapi karena cukup banyak juga masalahnya. Nah, ini mungkin dari Ibu Qonita sendiri sebagai praktisi mungkin bisa cerita kalau ketemu klien atau ketemu teman-teman juga yang tentang MPASI, sebenarnya apa sih masalah yang paling banyak dihadapi oleh orang tua kekinian tentang MPASI? Silakan, waktunya kami berikan kepada Ibu Nita. Terima kasih nih Bu Lini sudah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya ya untuk ibu-ibu di luar sana. Jadi memang banyak ibu-ibu yang di awal pemberian MPASI itu suka bingung apa sih yang harus diberikan kayak gitu. Terutama sekarang di era digital itu penyebaran informasi kan luas sekali, dan kadang kita nggak bisa saring sebenarnya mana sih yang benar dan mana yang salah gitu. Semua informasi tumpah ruah gitu jadi satu, sehingga banyak banget ibu yang bingung sebenarnya untuk memulai itu harus dikasih apa sih anak saya. Kemudian isu stunting juga beberapa tahun terakhir kan mulai merebak gitu ya. Banyak orang yang kayak nggak mau anaknya stunting segala macam gitu. Dari situ ibu mulai punya concern tersendiri, mulai punya awareness tersendiri, which is itu hal yang bagus menurut saya, karena ibu udah mulai sadar kalau saya penting nih, saya harus jadi ibu yang pintar untuk mengelola makanan anak saya. Jadi banyak ibu-ibu yang akhirnya mencari informasi terkait MPASI. Salah satu yang bikin mereka bingung adalah gimana mulainya, dikasih apa, kemudian komposisinya berapa saya harus kasih nasi, kemudian lauknya harus seberapa, terus istilah-istilah yang banyak digunakan di sosial media itu mereka juga banyak bingung. Ada istilah double prohe, istilah GTM dan lain sebagainya gitu, istilah-istilah yang mereka bingung, yang harus dikonfirmasi sebenarnya benar nggak sih istilah-istilah tersebut gitu ya. Kemudian yang terakhir tentu banyak banget yang mengeluhkan soal masalah makan pada anak mereka gitu. Jadi itu sih masalah-masalah yang sering mereka tanyakan atau ibu-ibu tanyain. Iya, setuju banget. Jadi memang kalau ibu-ibu itu sekarang karena sosial media pasti banyak ibu-ibu yang banyak banget HP kan. Nih kalau aku lihat aja nih Bu Nita di Instagram ya, nih ada hashtag info MPASI, ini postingnya udah puluhan ribu ya. Dan nanti ada info MPASI atas nama anak siapa. Jadi bikin panduan sendiri. Betul. Gitu. Dan kadang gambar-gambar
satu piring komposisi Iya, MPASI banyak itu. juga kan yang kayak gitu, banyak yang sharing juga. Nah, ibu-ibu yang kebingungan tadi tentang komposisi, kemudian tentang kapan sih harus mulai, apalagi sekarang kadang banyak ya selebriti yang MPASI-nya ada yang 4 bulan. Iya, 6 itu bulan. sempat viral ya. Iya, itu viral banget dan menimbulkan kebingungan akhirnya. Betul. Nah, menurut Mbak Nita atau Bu Nita sendiri nih gimana sih info yang berkembang di media sosial tersebut? Mulai dari komposisinya, pernah lihat dong pastinya kan, gimana tuh, macem-macem. Ya sebenarnya sebagai ibu kita mesti bijak aja ya menanggapi. Artinya gini, ketika kita sudah meyakini bahwa suatu hal itu benar menurut kita dan itu sudah terbukti di anak kita, maksudnya anak kita makannya jadi enak, kemudian berat badannya juga naik sesuai KBM, sesuai kenaikan berat badan minimal, nggak ada masalah pada makannya, ya sudah stick sama hal itu gitu. Jadi nggak usah mudah terpengaruh sama hal-hal yang baunya viral gitu ya. Jadi kadang kan ada kayak viral MPASI harus organik kayak gitu, padahal nggak harus seperti itu, nggak harus yang mahal makanannya. Sebenarnya MPASI itu kan fase dimana kita mengajarkan anak supaya nanti itu gedenya makanannya kan sama kayak kita. Apakah kita yang dewasa makan organik dan sebagainya? Kayaknya enggak ya gitu loh. Ya kalau iya sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya memang tidak terbiasa makan seperti itu ya nggak harus yang sesuai sama sosial media dan hal-hal yang viral gitu. Jadi memang ada beberapa informasi yang misleading gitu ya. Jadi untuk mempercayai, pertama pastikan akun yang share itu adalah akun yang kredibel. Itu artinya kredibel ya punya track record, punya pendidikan formal yang paling penting ya Bu Lini, karena ya banyak yang non expert tapi sharing dan sebagainya gitu. Jadi kalau bisa kita memastikan sendiri informasinya ini siapa sih yang bikin informasi gitu, jangan asal percaya gitu. Dan yang kedua itu tadi bisa memilih dan memilah. Dan kadang ada ini Bu Lini, masalah ibu-ibu yang menurut saya agak lucu tapi ini terjadi gitu. Misalnya lihat anak orang lain itu makannya lahap gitu ya, terus jadi insecure gitu kan, jadi kayak kok anakku nggak makan sih gitu. Kayak gitu feel free to unfollow gitu ya misalnya, karena ya itu bikin kita stres kan sebagai ibu. Padahal sebenarnya kita sebagai ibu tuh nggak boleh stres duluan, karena kalau kita stres duluan kita akan kayak ada beban, terus pas ngasih makan tuh jadinya kayak harus habis gitu, malah jadi stresor tersendiri buat anak yang itu nggak bagus buat lingkungan makannya gitu sih. Iya, ini aku garis bawahi informasi dari Bu Nita. Jadi mom is always knowing the best. Iya benar. Anak-anak mereka ya. Beda anak sama anak kita sama anak orang lain kan. Ya, tentu saja, karena kadang tuh gini, berat badan lahir anak kita dengan anak beda yang lain juga. beda. Kemudian jenis kelamin beda ya kan, dan lingkungan lainnya itu beda. Jadi kalau orang lain dia punya pola pengasuhan yang begini, itu belum tentu berlaku juga untuk anak kita gitu ya. Dan kemudian yang ini juga Bu Nita tentang jumlah ya. Itu memang ini juga jadi concern karena saya juga sering lihat kayaknya anak yang baru tank 6 bulan itu namanya kan makanan pendamping ASI. Apakah betul harus diberikan makanan semangkok harus habis? Dan kalau nggak habis, ibunya stres dan apa sih kemudian kasian akibatnya? Ya, anaknya ya. Iya. Langsung jadi gini, hal pertama yang perlu kita sadari sebagai ibu ya, Bu Lini, proses makan anak itu nggak semudah proses makan kita. Kita makan sepiring mungkin kurang ya, nambah ya kan, nasi padang ya kan, apalagi itu kan. Oke. Jangan ngomong gitu, nanti kita dianggap makan tidak sehat. Nah, artinya proses makan buat anak itu adalah proses yang sulit gitu loh. Mereka mesti mengenali makanan, mereka mesti mengunyah, harus memaksimalkan fungsi oromotor. Itu proses yang tidak mudah buat anak. Jadi kalau misalnya kita sebagai ibu harus paham kalau ini proses yang sulit ya buat anakku, jadi aku harus mendukung anakku, harus sabar dan nggak langsung jebret gitu. It's okay gitu. Semua itu ada proses yang namanya adaptasi kan gitu. Jadi di awal dulu sering banget dulu isunya kan menu tunggal selama 2 minggu itu ya Bu Lini. Sekarang udah tidak dianjurkan menu tunggal, sekarang bisa menu lengkap gitu ya, terutama kalau nggak ada riwayat alergi keluarganya, ayah ibunya gitu, langsung boleh menu lengkap. Jumlahnya kalau usia 6-8 bulan itu sekitar 200 kilokalori saja, sisanya 600 kilokalori itu dari ASI. Jadi cuman
seperempat ya, karena kebutuhannya kan 800, jadi cuma seperempat sebenarnya dari MPASI gitu. Diberikan secara perlahan, dan kita sebagai ibu kadang boleh masih meraba-raba. Artinya meraba-raba, kapan sih sebenarnya anak saya ini lapar gitu. Itu di situ proses anaknya belajar, ibunya juga di situ proses belajar gitu, belajar mengenali, oh kapan sih anak saya ini lapar. Misalnya dikasih makan nih MPASI pas baru 6 bulan, kok nggak mau, jangan nyerah gitu. Oh mungkin anak saya belum lapar, nanti saya tawarin lagi 10 menit, 25 menit, tawarin lagi. Kalau udah mau, oh berarti dia laparnya jam sekian nih, besoknya kasih di jam ketika dia mau makan pas di hari sebelumnya itu gitu. Jadi ada proses belajar di situ yang kita juga istilahnya cari tahu sebenarnya anak ini laparnya di jam berapa aja, karena kan kita pas fase ASI kan tahu ya kapan anak lapar, kira-kira kan ada tanda-tanda yang ditunjukkan dan sebagainya gitu. Itu dikasih tahu nggak tanda-tandanya apa? Jangan-jangan ibu-ibu juga masih meraba-raba tandanya apa? Tanda-tandanya biasanya rewel ya, nangis, ya, rewel, nangis gitu terus ya. biasanya memasukkan barang ke mulutnya, tangan sih biasanya, seringnya seperti itu. Kemudian kita bisa melihat dari jarak jam makan yang terakhir. Jadi kayak misalnya jam 6 bangun, kemudian dikasih ASI dulu kan, terus jam 8 atau jam 9 ini udah mulai nih ada tanda-tanda dia mulai kelaparan, mulai rewel dan sebagainya. Nah itu bisa kita coba kita kasih gitu, karena kan jarak MPASI itu kan sebenarnya sekitar 2-4 jam antar makan gitu. Jadi pertama itu tadi ya, kita harus tahu anak kita laparnya kapan. Iya, karena jadwal kan penting ya, bikin jadwal yang teratur gitu. Jadi itu kan salah satu aturan makan sebenarnya, bikin jadwal. Jadi membiasakan anak juga disiplin, pas jam makan ya makan gitu. Dan kita juga enak gitu kan kalau udah punya jadwal rutin ya anak makan gitu. Itu memudahkan kita juga sih sebagai ibu untuk pemberian makannya. Tapi tentunya juga pelan-pelan ya, enggak? Iya, pelan-pelan aja. Kamu harus makan, kayak gitu juga. Pelan-pelan aja. Bahkan mungkin di awal-awal frekuensinya mungkin cuma 2 kali Bu Lini. Jadi it's okay gitu. Start dari 2 kali, nanti kalau misalnya ada jam setelah 4 jam dirasa masih lapar, oke. Oh, ada juga nih Bu Lini beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Emang boleh ya MPASI dikasihkan malam-malam? Saya jam 8 malam, nggak masalah, why not gitu kan. Ya mungkin kita yang dewasa yang ingin turun berat badan mungkin ya yang nggak boleh. Iya, mungkin. Makanya anak itu bukan miniatur orang dewasa. Bukan, ya benar. Jadi boleh-boleh aja gitu. Kenapa nggak? Apalagi kalau misalnya jam makan terakhir jam 4 sore, berarti jam 8 kalau misalnya ada tanda-tanda lapar nggak apa-apa, kasih aja gitu. Itu tadi tandanya udah dijelaskan oleh Bu Nita sendiri, nangis, kemudian memasukkan barang ke mulut, biasanya seperti itu. Nah, menarik tadi yang dijelaskan bahwa sebenarnya kalau untuk MPASI awal-awal sendiri tuh sebenarnya masih sedikit aja ya, 2 kali dalam sehari, karena namanya MPASI. Ya bertahap aja, bertahap gitu. Betul. Nah ini ibu-ibu tuh biasa kalau saya lihat di media sosial tuh langsung gaspol. Langsung gaspol karena mungkin ya lihat, oh anaknya sebenarnya bisa kita mulai latihan di awal itu memberikan 200 kilokalori gitu ya, Bu Lini. Jadi gambarannya kalau 200 kilokalori itu seberapa sih? Ya, gambarannya itu sekitar setengah porsi karbohidrat. Kalau kita pilih nasi itu sekitar 50 gram. Nasi ya, nasi 50 gram. Terus kemudian lauk mungkin kita pilih misalnya ayam pakai kulit itu sekitar 40 gram. Itu konsumsi sekitar 70-an kilokalori. Kemudian ditambah 1 porsi lemak. 1 porsi lemak itu cuman 1 sendok teh minyak ya, atau sekitar, atau bisa juga diganti kalau nggak ada minyak. Minyaknya juga bukan minyak yang aneh-aneh ya Bu Lili. minyak kelapa aja nggak apa-apa kok gitu. Minyak goreng nggak apa-apa gitu. Asal yang belum dipakai. Asal yang belum dipakai. Jangan. Atau mentega deh yang sering juga kan ada di dapur kita, itu juga 5 gram. Cukup itu untuk 1 hari ya. Jadi dicampurkan menunya, misalnya mau nasi kemudian dikasih ayam, nanti dicampurin mungkin bawang merah, bawang putih sama daun salam mungkin ya supaya ada wangian gitu. Kemudian dikasih minyak, setelahnya dicampurkan, itu dibagi aja 3 kali makan, itu udah cukup sebenarnya. Itu udah 200 kilokalori. Simple ya? Simple sebenarnya. Itu tinggal kita ganti-ganti besoknya. Oh abis nasi ayam sama minyak, oh besoknya diganti kentang sama daging sapi sama butter misalnya, kan enak ya kalau daging sama butter. Itu atau gimana, jadi tinggal itu aja gitu, bikin
sebanyak itu untuk usia sampai 8 bulan gitu. Kalau awal-awal itu nggak habis nggak apa-apa, tapi ibu sudah sadar bahwa ini 200 kilokalori itu segini, anak saya habisnya seberapa. Jadi kita memahami gitu dan bisa meningkatkan perlahan ya. Oke, nah padahal ini menariknya kalau saya lihat juga di media sosial tuh, saya kadang agak mikir ini benar nggak sih, dan pasti ibu-ibu di luar sana juga bingung. Kadang tuh kalau kita lihat nih ibu-ibu hashtag MPASI siapa misalnya ya, satu piring nih lemaknya itu udah ada banyak ya. Iya. Keju cube yang apa itu ya ukuran segini, Keju mahal ya. Keju mahal. Ini. Mentega atau butter Mentega. satu ini. Itu bagaimana menurut Bu Nita? Itu lemaknya apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit? Padahal tadi rekomendasinya 1 sendok teh ya? Iya, 1 sendok teh itu udah cukup. Ya, sebenarnya kalau bicara kebutuhan makronutrien ya, ini ada karbohidrat, protein, lemak. Lemak itu kebutuhannya sekitar 45% maksimal, jadi 30-45%. Nah, memang ada beberapa referensi, karena gini, komposisi MPASI itu kan ditentukan dari komposisi ASI, karena kan dia mendampingi kan, jadi komposisinya kalau bisa kurang lebih sama. ASI kan memang mengandung cukup banyak lemak ya, untuk bisa meningkatkan berat badan bayi secara signifikan gitu. Nah, ada beberapa referensi memang yang menuliskan kadar lemak ASI bisa sampai 50% gitu. Jadi kalau misalnya dihitung masih range-nya 50%, menurut saya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, nanti konsentrasi protein dan karbohidratnya kan jadi turun. Padahal protein dan karbohidrat itu juga dibutuhkan gitu. Untuk protein terutama ya, untuk pertumbuhan itu kan penting banget gitu kan, protein hewani, asam aminonya lengkap dan sebagainya itu juga penting. Jadi nggak usah mengikuti yang begituan. Sebenarnya kalau keju ya udah keju aja, butter ya udah butter aja. Dan kita sebagai ibu juga mesti merasakan MPASI sih Bu Lini. Karena coba bayangkan kalau kita makan itu ada butter, ada keju, terus ada minyaknya. Itu gimana rasanya gitu kan. Nah, kadang itu yang sebenarnya membuat anak akhirnya jadi nggak mau makan gitu. Iya, saya pernah merasakan karena saya penasaran ya dengan informasi tersebut. Saya rasakan dan itu enak banget. Enak kan, karena berlemak. Iya, Happy banget. Untuk anak kecil, makanya mungkin itulah salah. Iya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau ternyata dari praktek sehari-hari yang bikin anak tuh juga sebenarnya nggak mau makan kayak gitu. Atau itu tadi ya, kalau balik di yang pertama apa tadi namanya Bu Nita, tidak mau makan tuh GTM, gerakan tutup mulut gitu ya. Kadang kita mesti merasain, mau nggak mau mesti kita rasain, dan itu even dulu saya kasih MPASI selalu saya rasakan kalau ini rasanya nggak enak harus dikoreksi. Ini apa nih yang harus dikoreksi? Apakah dikasih kaldu lagi atau gimana kayak gitu? Biar sedep dan iya, karena kan mereka juga berhak makan enak dong, nggak cuman asal nyampur terus udah jadi kayak gitu. Betul-betul mereka belum bisa ngomong terus kita cekokin makanan nggak bisa bilang betul. Ini kurang bawang mah, kurang gurih mah. Kalau papanya bisa ya, anaknya nggak bisa. Terus kemudian nih, kalau sebenarnya juga ini masih ada yang diperdebatkan juga nih Bu Nita. Jadi MPASI itu baiknya kapan memberikannya? Apakah saat 4 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau kapan gitu? Oke. Kalau berdasarkan prinsip WHO yang sekarang masih kita gunakan 6 bulan ya Bu Lini, karena dulu kan sempat 4 bulan ya. Tapi ternyata ketika ASI di ASI eksklusif sampai 4 bulan kemudian ditambahkan MPASI, ternyata tidak terbukti bisa meningkatkan berat badan anak gitu. Jadi kayak istilahnya mah gampangnya orang nggak terbukti, jadi ya udah mending ditulisin aja sampai 6 bulan baru diberikan MPASI. Karena mungkin MPASI yang diberikan pada saat usia 4 bulan itu juga dari segi kualitas dan kuantitasnya pada saat itu belum memenuhi gitu. Tapi kalau sekarang kita pakai acuannya 6 bulan, jadi baru setelah 6 bulan baru diberikan, kecuali ada beberapa kondisi khusus ya, misalnya peningkatan berat badannya yang tidak sesuai, atau ada yang istilahnya itu growth faltering, gagal tumbuh gitu. Itu biasanya MPASI-nya bisa mulai lebih dulu gitu. Tapi ada indikasinya? Ada indikasi ya. Nah, makanya ini juga untuk ibu-ibu yang
udah nggak sabar sebenarnya untuk memulai MPASI kan, karena di literatur itu kalau nggak salah ibu-ibu sering juga mendiskusikan ya, jadi katanya kan kalau udah siap MPASI itu dia udah bisa duduk, Iya, terus gitu udah juga bisa ngomong. duduk. Terus kalau ada orang makan tampak Tertarik. Nah, pada usia 4 bulan anak itu sudah ada yang menunjukkan tanda-tanda Wajar, seperti itu betul. gitu Hal yang kan. wajar. Tapi Tunggu dulu sabar. aja. Ternyata, Tunggu dulu. kata 6 WHO bulan. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Sabar dulu ibu-ibu, jangan Ya gaspol. sama, nanti ada waktu. Iya. Nah, kalau itu tadi kalau kita memberikan MPASI 4 bulan ternyata nggak ada pengaruhnya. Kalau kita memberikan MPASI setelah 6 bulan. Oh, kalau itu juga ada dampaknya sih. Kalau setelah 6 bulan masih belum diberikan MPASI, justru bisa dampaknya kekurangan gizi gitu, karena sudah dibuktikan kalau ASI saja kan tidak cukup ya. Jadi ada gap kebutuhan, gap pemenuhan gizinya di situ yang memang harus dipenuhi dari MPASI, terutama beberapa zat gizi mikro ya, kayak zat besi, zinc, vitamin A, itu yang memang benar-benar harus kita perhatikan karena di ASI saja nggak cukup. Jadi memang harus MPASI. Gitu. Makanya namanya MPASI ya. Ya karena namanya di ASI aja. tetap makanan pendamping. Itu yang mesti di bold, underline. Oke, ini ilmunya banyak banget nih dari Bu Nita. Kita udah ngomongin kapan yang tepat, udah ada kesimpulannya 6 bulan. Kemudian apa? Tadi juga udah bisa mulai ya sebenarnya dari protein hewani, lemak, karbohidrat udah bisa mulai ibu-ibu usia 6 bulan. Kemudian berapa banyak? Tadi awal 200 kilokalori ya. 200 kilokalori. Nanti bisa ditingkatkan secara perlahan. Kemudian cara pemberiannya seperti apa, Bu Nita? Cara Perlu pemberiannya dihaluskan? tekstur ya. Teksturnya. Kalau tekstur jelas yang pertama itu lembut ya. Jadi kalau misalnya bicara tekstur lembut itu sebenarnya cara untuk memastikan kayak teksturnya udah benar apa belum, ketika disendok terus dijatuhkan tuh dia nggak langsung jatuh. Jadi dia kayak butuh waktu untuk jatuh gitu. Jadi kalau misalnya pas disendok terus langsung jatuh berarti itu terlalu cair. Jadi mesti harus lebih dipadatkan lagi gitu. Jadi mungkin pemberian cairan tambahan ya. Entah ketika kita masak MPASI itu ada yang beberapa ibu ditambahkan asip ya. Jadi ditambahkan ASI ASI perah atau misalnya kalau nggak ada ASI perah ya boleh ditambahkan air. Saya juga nggak apa air bersih gitu. Itu jangan terlalu banyak dulu. Nggak usah terlalu banyak dulu, nanti mungkin kalau udah agak matang baru kita adjust teksturnya gitu. Terus nanti naik perlahan ke cincang halus dulu. Di cincang halus untuk usia biasanya ada beberapa yang sebenarnya sarannya 9 bulan, tapi ada beberapa yang di usia 8 bulan tuh udah mulai sedikit naik tekstur. Naik teksturnya juga bisa bertahap Bu Lini. Jadi kayak misalnya di usia 8 bulan itu 80% kita kasih yang lembek. Tapi 20% kita coba kasih cacah cincang halus. Jadi itu bertahap. Jadi nanti pas di usia 9 bulan bisa langsung 100% cincang halus gitu. Oh, jadi nggak langsung Iya, cincang langsung halus jerat. gitu, nggak ya? Yes, karena balik lagi ada proses adaptasi yang harus dilakukan anak. Karena ada banyak juga yang curhat kayak naik tekstur loh, langsung muntah, langsung ini ya. Perlahan aja gitu. Jadi bisa pakai persentase tadi itu contohnya ya 80-20, terus nanti naik jadi 60-40 dan seterusnya lah sampai 100% bisa naik tekstur gitu. Oke, menarik banget obrolan kita kali ini. Nanti mungkin kita akan ngomongin tips triknya langsung ya. Boleh. Di sesi yang kedua. Tapi sebelum sesi yang ini berakhir, mungkin Bu Nita ada yang perlu disampaikan terkait dengan insecurity dari mama-mama itu, ya kan? Karena kalau mama-mamanya sendiri insecure dengan tadi anaknya GTM apa, ngasih makannya malah dengan terpaksa. Ya malah stres ya. Kalau menurut saya gini, untuk ibu-ibu pertama harus happy dulu sih. Harus jadi ibu yang happy, harus jadi ibu yang bahagia supaya apapun yang kita lakukan buat anak itu juga penuh joy gitu, penuh kebahagiaan, dan memang kita mau melakukan itu untuk kebaikan anak kita. Nah, terkait soal MPASI sebenarnya kalau ibu-ibu merasa memang belum memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya, carilah informasi ke sumber yang terpercaya. Banyak banget sekarang ahli gizi yang ada di Indonesia sebenarnya. Bisa tanya ke ahli gizi seperti apa gitu ya, atau misalnya ada beberapa akun sosial media yang juga dalam tanda kutip bisa dipercaya gitu ya. Jadi bisa belajar dari situ, perkaya dulu ilmunya gitu supaya bisa lebih yakin juga untuk praktek pemberian makan dan
praktek pemberian makan pada anak gitu ya. Yang ketiga ya, kalau misalnya sudah ngerasa ilmunya itu sudah cukup, ya sudah lakukan itu dengan apa ya istilahnya, jangan dibuat stres gitu lah ya. Kalau misalnya ada suatu hal yang nggak sesuai sama prakteknya, ya udah diperbaiki aja gitu. Jadi jangan terlalu stres ketika proses itu, karena stres itu kayak awal dari apa ya, awal dari segala masalah iya gitu. Jadi kayak malah ya, pas stres terus jadinya ngasih makannya juga bad mood, marah-marah, dan malah kasihan ke anaknya gitu. Itu bukan pesan ya, panjang banget. Itu kayaknya ini deh, apa namanya, bisa juga dibilang pencegahan supaya anaknya nggak trauma ke depannya ya. Iya, sama betul. Dan ibu jangan lupa untuk terus belajar, katanya Bu Nita ya. Belajarnya juga harus tahu, belajarnya dari ahli yang terpercaya, jangan belajar dari orang-orang yang mungkin dia apa namanya, salah juga dalam prakteknya. Betul. Termasuk di podcast kita kali ini. Oke, kita akan kembali di sesi yang selanjutnya. Tetap stay tune ya di episode selanjutnya.